Annyeong, hai yang sedang menunggu aksi Pak Kim. Yuk kita review dulu nih Taxi Driver episode 9. Di sini Pak Park menuju ke kandang ayam yang berisi server Yudata sebelum diledakkan oleh Pak Kim. Sementara Cho Do-chul berhasil memasuki rumah Pak Jang dan menikam Pak Jang hingga Pak Jang pingsan. Untungnya, direktur baik mendatangi rumah Pak Jang dan segera membawanya ke rumah sakit. Dan di lokasi kejadian Yudata, bos jaksa Hana menemukan barang bukti berupa tanda pengenal dari Kim Do-ki. Saat sadar, Pak Jang mencari Kim Do-ki dan ternyata Kim Do-ki mencari tahu siapa yang melakukannya pada Pak Jang yang ia curigai adalah Cho Do-chul. Pak Kim menemui Pak Jang dan Pak Jang minta tolong untuk menggantikan tugasnya, yaitu memberikan hadiah-hadiah pada korban-korban kejahatan. Bos Hana datang menjenguk Pak Jang. Jadi mereka ini teman SMA dan kemudian bosnya Hana ini menanyakan tentang Pak Kim karena menemukan tanda pengenal Pak Kim sebagai karyawan Yudata di tempat kejadian. Kemudian Pak Jang ini segera klarifikasi kalau Pak Kim memang sempat bekerja di sana, tapi kembali lagi ke perusahaannya. Dan di sini Pak Choi mendapat telepon abal-abal untuk mengamankan uangnya dan transfer ke nomor rekening penipu. Sayangnya Pak Choi ini percaya omongan orang yang mengaku jaksa tersebut. Dan jaksa Kang Hana melakukan konferensi pers tentang perusahaan Yudata yang mendistribusikan video ilegal. Kemudian di sini ada anak kecil yang senang menerima hadiah dari Yayasan Rainbow. Pak Kim tentu saja yang membawanya secara diam-diam. Jadi Yayasan Tim Rainbow selalu memperhatikan korban-korban kejahatan yang terlupakan. Lanjut. Kemudian di sini ada Kang Hana mendatangi rumah Pak Kim dan menanyakan beberapa pertanyaan seperti Kim Do-ki yang pernah masuk ke tim Yudata, tapi Pak Kim ini berkilah ia sudah tidak bekerja di sana lagi. Kang Hana juga curiga Pak Kim mengendarai lebih dari satu taksi. Pak Kim merasa semakin dicurigai, tapi Kang Hana masih belum menemukan bukti kuat. Pak Choi dan Kyung-gu datang ke kantor polisi setelah Pak Choi tahu bahwa ia kena tipu. Waduh, bisa-bisanya Pak Choi ini kena tipu dengan model tipuan seperti ini. Dan ternyata di sana di kantor polisi bukan hanya Pak Choi saja nih, tapi banyak orang yang melapor ditipu oleh jaksa abal-abal dan mengambil uang mereka. Dan salah satu korban yang menyedihkan adalah seorang nenek yang menangis karena uangnya itu ia tabung untuk cucunya. Kemudian tim Rainbow meeting di rumah sakit dan mereka memutuskan untuk balas dendam ke tim jaksa palsu yang menipu banyak orang tersebut. Pak Kim mulai beraksi. Ia mengamati transaksi orang-orang yang terlibat. Sementara Go-eun mencarikan lowongan tim penipu itu. Lowongan itu untuk Kyung-gu yang sudah memotong rambutnya agar kelihatan 10 tahun lebih muda. Yaps, Kyung-gu juga ikut menyamar nih gengs. Saat diterima, timnya agak heran melihat Kyung-gu karena tidak yakin Kyung-gu ini berumur 20 tahun. Tapi, Kyung-gu berhasil berkilah dan tetap bisa masuk ke tim tersebut. Mereka pun mulai training, jadi mereka akan training sebagai penelpon penipu yang meyakinkan targetnya untuk transfer sejumlah uang ke rekening mereka. Ternyata di Korea juga ada ya modus-modus seperti ini. Dan si bos penipu mulai datang untuk membuli anggota baru. Sementara Kang Hana masih terus berusaha menelusuri keterkaitan yang ia pegang. Dan semuanya cocok dengan Pak Kim, tetapi ia belum juga punya bukti yang kuat. Dan kita beralih ke sekelompok orang berjudi, dan di antara mereka juga ada si ibu penipu. Ternyata di sana sudah ada Pak Kim yang sedang mencoba menarik perhatian orang-orang, sedang mengajak berantem seseorang. Dan ini dia nih Pak Kim yang berdandan layaknya bos mafia besar. Tapi tetap keren ya.
Well, itulah ending Taxi Driver episode 9. Nah, di episode 10 nih tampaknya petualangan tim Rainbow mengatasi kasus ini dimulai. So, stay tune karena Ratu Drakor Channel akan review Taxi Driver episode 10 juga buat kalian yang penasaran dengan lanjutan ceritanya. So, silakan monggo di-subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you on next video.